Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Prayugo Utomo dengan NIM 20103132100051. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rifki Novriandana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang membuat aliansi strategis yang berhasil. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu aliansi strategis? Aliansi strategis pada dasarnya adalah perkumpulan beberapa orang ataupun kelompok atau bisa juga perkumpulan beberapa organisasi yang memiliki beberapa bidang bisnis dan memiliki tujuan yang sama. Aliansi strategis biasanya digunakan oleh para pemilik bisnis untuk berkolaborasi serta mengembangkan bisnis mereka sehingga bisnis masing-masing akan menjadi lebih besar dan lancar. Terus, bagaimana agar aliansi strategis itu berhasil? Nah, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pemilihan mitra. Kemudian, struktur aliansi. Dan yang terakhir, manajemen atas aliansi tersebut. Nah, mari kita bahas nih dari yang pertama, pemilihan mitra. Untuk bisa mengetahui bahwa mitra yang ingin diajak beraliansi itu benar-benar strategis, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, sama-sama mementingkan tujuan bisnis, seperti menjangkau pelanggan baru, mengembangkan hubungan industri yang lebih kuat, serta mengembangkan produk baru ataupun mengurangi biaya. Kemudian yang kedua, mereka mampu membantu bisnis kita untuk mengembangkan atau mengukur kompetensi yang ada. Kemudian yang ketiga, menghilangkan ancaman kompetitif, serta tidak mengeksploitasi aliansi untuk tujuannya sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu mengurangi resiko pada bisnis kita. Misalnya seperti ancaman yang bisa disebabkan oleh adanya pengecer online pada toko fisik yang tidak mempunyai kemampuan dalam hal pengiriman dan juga distribusi nasional. Jadi ancaman resiko-resiko besar seperti itu harus kita hindari. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu struktur aliansi. Struktur pasti kepemilikan yang akan dipakai sangat penting dalam strategi aliansi. Struktur yang baik dan jelas dapat mengimplementasikan perjanjian kepemilikan baru dan melindungi aset-aset berharga dengan baik. Hal ini juga membuat usaha bersama dapat menciptakan identitasnya sendiri. Struktur aliansi juga memungkinkan adanya pertukaran keterampilan dan teknologi dengan keuntungan yang adil, serta meminimalkan risiko oportunisme oleh mitra aliansi. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu manajemen atas aliansi tersebut. Yang sudah pasti dalam mengelola aliansi strategis ini diperlukan hubungan interpersonal antar manajer yang baik. Nah, ada 3 alat yang dipakai untuk pertimbangan manajemen bersama dalam mengelola aliansi. 3 alat tersebut antara lain perjanjian bersama manajemen, perjanjian berbagi tugas, dan yang terakhir perjanjian pendelegasian. Nah, mari kita bahas dari perjanjian bersama manajemen. Setiap partner berpartisipasi penuh dan aktif ke dalam mengelola aliansi. Partner-partner menjalankan aliansi tersebut dan manajer-manajer secara teratur menyampaikan instruksi dengan baik dan benar. Perjanjian berbagi tugas. Salah satu partner memiliki tanggung jawab utama atas operasi aliansi strategis tersebut. Perjanjian pendelegasian. Partner-partner mendelegasikan pengendalian manajemen ke eksekutif usaha bersama tersebut. Nah, para eksekutif tersebut direkrut khusus untuk menjalankan operasi perusahaan baru atau ditransfer dari perusahaan partisipan. Nah, itu tadi merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan agar aliansi strategis bisnis kita dapat menghasilkan sebuah keuntungan.
Dengan menerapkan aliansi strategis, maka perusahaan akan mampu memanfaatkan ide, sumber daya, dan juga pengetahuan yang dimiliki untuk menghindari setiap rintangan yang bisa menyebabkan kegagalan. Nah, itu tadi video pembahasan terkait membuat aliansi strategis yang berhasil. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.